Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Anto di Jepara. Mas Anto menceritakan tentang pengalaman bapaknya. Jadi bapaknya itu pernah cerita waktu itu tetangganya yang teman-teman bapak juga pernah menceritakan hal tersebut. Nah, kejadiannya itu udah lama, entah tahun berapa lah. Waktu itu pokoknya bapaknya Mas Anto itu masih muda, kemungkinan di tahun 80 atau 70-an akhir kali ya. Mas Anto juga nggak menyebutkan sekarang umur berapa, nggak ngerti lah. Wis pokoknya kemungkinan terjadi yaitu di tahun 80 atau 70-an. Dan waktu itu bapaknya Mas Anto memang saat muda lumayan cukup nakal juga. Jadi dia itu punya satu hobi saat lagi musim. Pokoknya eksis, kalau misal lagi musim apa dia ikut, musim apa dia ikut. Nah ini di salah satu yang jadi hobinya itu adalah jangkrik, ngadu jangkrik. Dan bapaknya Mas Anto sendiri itu termasuk satu orang yang suka menangan gitu, dan itu kan dijudiin juga ya. Ngadu jangkrik nggak cuma ngadu, tapi ada taruhannya intinya. Nah dari situlah pokoknya kalau misal lagi musim jangkrik, lagi musim ngaduan, itu ada beberapa titik di kampung-kampung sebelah gitu, di perbatasan lebih tepatnya. Nah ini ajang arena adu jangkrik, dan itu berlangsungnya itu malam hari. Bapaknya Mas Anto salah satu peserta tetapnya di sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo seperti biasa, promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Ada beberapa ukuran di sini. Kayaknya ukuran yang kecil lagi habis gitu ya. Karena ada yang mesen, teteh dari Tasik, dari Jepang sana mesen 150 toples. Jadi untuk saat ini yang kecil itu habis. Monggo kawan-kawan, terima kasih ya untuk yang sudah memesan bawang gorengnya. Terima kasih banyak atas pesanannya, dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah, ini si bapaknya Mas Anto, anggap aja namanya Pak Toyib gitu ya. Pak Toyib itu bukan Bang Toyib, Pak Toyib. Pak Toyib itu saat masih muda sukanya seperti itu. Kalau malam lagi musim adu jangkrik, dia itu pasti akan pergi ke tempat tersebut, ke perbatasan desa. Nah ini pada suatu malam, seperti biasa bermodalkan beberapa jangkrik jagoan gitu ya, dibawa ke sana buat diadu. Ya sering menang, sampai namanya itu lumayan cukup melegenda di antara pecinta itu tadi, pecinta adu jangkrik. Kasihan ya jangkrik diadu-adu seperti itu. Ya sudah, namanya itu melegenda, sampai pada suatu hari, pada suatu malam, dia itu memang sorenya itu lagi nggak enak badan. Ya namanya orang gitu ya, mungkin kecapean atau bagaimana. Sorenya tuh badan agak sedikit greges, dan kemudian dia beli obat-obat warung semacam itulah. Setelah dikonsumsi, badan itu agak enakan. Akhirnya apa ya, sudah memaksakan diri, aku mau ke sana lah. Aku kan legenda gitu ya, masa aku nggak tampil di situ, nggak tayang, itu rasanya tuh ada yang kurang. Akhirnya dipaksakan datang ke sana. Memang agak sedikit malam, sekitar jam setengah 9 baru berangkat dari rumah. Cuman ya kebayang tahun 80-an atau 70-an itu jam segitu udah gelapnya kayak gimana. Listrik itu belum masuk ke daerah tersebut. Jalan ke sana sendirian karena ketinggalan sama yang lain, dan tentu saja si Pak Toyib itu ditunggu sama teman-teman yang lain. Dan memang Pak Toyib itu saat bermain itu pun dibatasin. Dia nggak boleh main sama yang junior-junior kayak gitu. Mainnya itu yang sama senior-senior, karena yang junior-junior itu pada nyuruh, nggak maulah lawan sama Pak Toyib, nanti ada lawan gedeannya nih datang ke situ, misal dari kampung mana dan sebagainya. Singkat cerita, malam itu kan memang lagi nggak enak badan, dan akhirnya sudah
dia pun memaksakan datang ke situ. Selama berada di sana pun, ya hawanya nggak enak, nggak terlalu bersemangat gitu ya. Dan hal itu ngaruh juga ke jangkriknya Pak Thoyib. Katanya begitu. Jangkriknya juga ikut-ikutan lesu, katanya ngeliat, ih majikanku begitu, ndak fit hari ini. Aku juga malas-malasan. Ya mungkin seperti itu gitu ya. Dan akhirnya sudah jebret, diadu, kalah waktu itu. Dan begitu kalah kan ya banyak yang taruhan juga di Pak Thoyib. Gimana sih kamu Yip gitu kan, tumben kalah begini. Banyaklah dapat omelan waktu itu. Dan akhirnya Pak Thoyib pun pulang karena itu, badanku kok makin greges lagi begini. Dan ini hari apesku, aku tuh kalahan terus. Sekitar jam 11 malam Pak Thoyib pun cabut dari tempat itu. Cabut bukan sebagai pria terhormat katanya. Karena malam itu Pak Thoyib itu kalah terus, tidak pernah menang sekalipun. Itu jangkrik-jangkrik yang kalah pun akhirnya dibuangin gitu ya, sama tempat-tempatnya. Buang aja, pulang. Pulanglah dia malam itu sendirian. Nah, saat lagi pulang, di tengah jalan, Pak Thoyib itu ketemu, ndak tahu itu orang, ndak tahu itu apa. Pakaiannya itu rombeng di pinggir jalan, gelap-gelapan. Itu berdiri, Pak Thoyib kan jalan begitu pelan. Bawa senter waktu itu. Tapi nggak berani senterin begini, dia tuh senternya cukup ke jalan begitu. Dan nggak ada rasa takut waktu itu. Dia melihat di sebelah kanan jalan itu ada satu sosok yang berdiri. Sosok dengan pakaian itu tadi rombeng sepertinya gitu ya. Itu apa ya? Jadi karena, mohon maaf, mungkin mirip kayak ada kan orang-orang gila misalkan yang di pinggir jalan seperti itu, yang pakaiannya tuh tebel, apa-apa dikumpul-kumpulin seperti itu. Banyak aksesorisnya. Nah, itu seperti itu. Dan ada orang gila, wong edan gitu disebutnya. Ada orang gila di situ. Ya Pak Thoyib agak mulai sedikit takut karena kan itu kadang suka susah buat diprediksi gitu ya. Tiba-tiba nyerang, tiba-tiba ngapain gitu. Kadang yang diem aja juga banyak. Ini Pak Thoyib itu udah mulai ketar-ketir. Ada itu gitu kan. Sudah lewatin aja, nganggapnya itu sebagai orang gila. Jalan ke sana ngelewatin, begitu lewat di depannya persis, hampir mau ngelewatin si sosok tersebut, Pak Thoyib itu tiba-tiba dipanggil. Yip, dipanggil begitu, Yip. Pak Thoyib kan, iya, siapa ya itu ya? Yip, mau kemana Yip? Ditanya begitu. Aku mau pulang, katanya begitu kan. Jam segini kok udah pulang Yip, kata si orang tersebut. Aku kalah terus gitu kan. Udahlah aku mau pulang, aku gak enak badan. Yip, bentar Yip, kata si itu. Sampean siapa sih? Ditanya begitu kan. Karena Mas Thoyib juga ndak tahu itu siapa dengan pakaian yang aneh kayak gitu. Pakaiannya itu jadi tebel karena banyak itu pating cerantel gitu kalau bahasa sininya. Banyak yang menempel di sana. Sampean siapa sih? Aku bukan siapa-siapa, Yip, jawabnya itu begitu. Dan ya sudahlah, aku mau pulang, sampean bukan siapa-siapa, udahlah aku nggak enak badan ini. Pak Thoyib pun ninggalin si sosok tersebut. Tapi sosok itu tuh ngikutin Pak Thoyib dari belakang. Dia pun bisa merasakan asem si ini tuh ngikutin dari belakang. Nengok begini kan, ngikutin beneran. Sesekali apa sosok itu manggil, Yip, tunggulah, kata si Pak Thoyibnya gitu. Tunggulah, aku mau pulang, kata si itu. Yip, pelan-pelan Yip jalannya, kata si sosok itu. Pak Thoyib nggak nanggepin itu. Mulai ada rasa takut. Ini aku takutnya tuh diapa-apain. Jadi Pak Thoyib itu mikir, ini tuh orang. Cuman siapa, kondisinya bagaimana, kalau orang gila kok ngomongnya tertata begitu kan, nanya-nanya, kenal sama dia juga, apakah aku saking melegendanya, apakah aku saking terkenalnya sampai orang begitu aja kenal sama aku gitu kan. Ya sempat kepikiran seperti itu. Cuman rasa takut itu mulai menyerang Pak Thoyib. Takutnya itu nanti dia berbuat jahat atau bagaimana. Langkah pun akhirnya dipercepat.
Sosok itu pun sama ngikutin Pak Thoyib mempercepat, Yip. Mau balap lari, Yip. Dibegituin gitu kan. Pak Thoyib diem aja nggak menjawab, Yip. Sombong. Ngomongnya begitu lagi dan ya Pak Thoyib masih tetap diem sampai akhirnya Pak Thoyib itu tambah cepet nih pokoknya. Cet. Kalau bahasa sini tuh ngenjek, kayak orang jogging jalan cepat gitu. Si sosok itu pun masih ngejar di belakang, kesak seperti itu. Yip, mau balapan lari, Yip. Ngomong begitu lagi diulang. Akhirnya apa? Pak Thoyib karena takut, dia pun memutuskan untuk lari. Lari berusaha secepat-cepatnya. Dan ya karena memang badannya waktu itu juga ndak enak ya. Baru lari sedikit aja itu udah ngos-ngosan. Dan si sosok itu ternyata begitu Pak Thoyib ngos-ngosan, rumah itu udah kelihatan di depan sana. Ngos-ngosan sempet untuk begini, begitu nengok ke sana, sosok itu udah ada di depannya si Pak Thoyib. Yip, kok berhenti, Yip? Kayak diledekin gitu kan. Sampean siapa sih sebenarnya? Nyalain senter dibeginiin, serep. Begitu disenterin, sosok itu kan ngeliatin karanya Pak Thoyib. Nah, disitulah Pak Thoyib baru ngeh gitu, baru ngelihat. Memang bener badannya tuh, mohon maaf ya, kayak orang gila itu tadi. Pakai pakaiannya tuh ditumpuk-tumpuk nggak jelas. Jadi kelihatannya tuh tebel, tambal-tambalan, kotor, rambutnya pun awut-awutan. Yang bikin serem kata Pak Thoyib, itu ngelihat mukanya. Mukanya itu bukan orang. Pak Thoyib tahu banget mukanya itu muka jangkrik kayak gitu. Ada ininya, apa sih, jaluk ya, apa ya, lupa. Pokoknya ada capitnya itu yang di mulut seperti itu, matanya kecil, warnanya itu hitam semuanya, cuman ada rambutnya tuh awut-awutan gondrong seperti disenterin begini sama Pak Thoyib. Sampean siapa sih? Sampean siapa sih? Sosok itu pun ketawa akhirnya ya, ketawa gegrek gitu kan, suara laki-laki kayak tadi. Masa ndak kenal sama aku, Yip? Dibilangin begitu. Enggak, aku nggak kenal, sampean nggak kenal. Pak Thoyib pun lari ke sana ngelewatin sosok itu tadi. Lari, bener-bener lari sekencang-kencangnya. Akhirnya sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah ya ngos-ngosan. Bapaknya pun nanya, kamu kenapa, Yip? Oh, enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Habis ngeliat setan, kata si bapak. Oh, enggak, Pak, enggak ada setan, kata si Pak Thoyib. Ya sudah gitu kan. Kenapa kamu tumben jam segini pulang, kata si bapak. Pak, aku lagi nggak enak badan. Ya udah tahu nggak enak badan, keluar istirahat dulu lah, kata si bapak. Ya Pak, aku mau istirahat. Akhirnya sudah, Mas Thoyib pun istirahat. Dia rebah-rebahan begini, kepala itu agak lumayan cukup ngeliang, nggak enak lah, otot itu kayak tegang semua. Kepikiran terus itu apa ya, aku cuman perasaanku aja, aku kan lagi sakit begini, apa jadi jangan-jangan aku kesambet lagi gitu kan. Cuman kesambetnya kesambet di mana? Masa iya kesambet setan jangkrik seperti itu, kata si Mas Thoyib pikirnya ya. Dan dia pun mulai mau ketiduran. Nah begitu tertidur, mungkin ya perkiranya Pak Thoyib itu mungkin sekitar jam 2:30 atau jam 3 pagi. Dia udah tidur yang jelas. Dia itu kebangun gara-gara mendengar ada bunyi jangkrik ngikrik. Kenceng banget ngikriknya tuh, krik kayak gitu. Dan suaranya bukan di mana-mana, suaranya itu di kolong tempat tidurnya sendiri. Dia naruh jangkrik itu di belakang sana, di area dapur, nggak ditaruh di kamar. Ini kok ada suara, jangkrik ini kenceng banget. Pasti gede nih, pasti kuat nih, pasti tua. Ya, pikirnya Mas Thoyib begitu langsung kan, dia bisa mengukur kualitas dari jangkrik itu seperti apa, hanya dari suaranya wis pokoknya. Jangkrik langsung bangun. Dia pun langsung bangun, langsung ngelongok ke arah itu. Ambil senter kan. Begitu disenterin begini, yang ada itu sosok yang dia temui di jalanan itu. Lagi posisinya begini, terus mukanya lagi melirik ke arahnya Pak Thoyib. Mukanya tuh ya hitam kayak muka jangkrik seperti itu. Jangkrik itu ada yang apa ya, galimpung, sutang, terus apa lagi ya, ada tuh yang hitam tuh apa gitu ya. Wis pokoknya seperti itulah.
Itu si Pak Toyib langsung teriak-teriak, manggil-manggil bapaknya. Pak, cuman apa bapaknya itu ndak ada waktu itu. Anehnya tuh begini. Jadi bapaknya Pak Toyib itu rajin ke musola. Intinya seperti itu. Rajin ke musola lah. Jam segitu, jam 3 pagi, bapaknya itu udah berangkat ke sana. Nah, Mas Toyibnya tukang ngadu jangkrik seperti itu. Nyari bapaknya, bapak ndak ada, kata ibunya. Bapak jam segini udah ke sana, udah ke musola. Kenapa sih, Yip? Kata ibunya kan. Mak, itu kata maknya, lebih tepatnya. Mak, itu di bawah itu, Mak. Di bawah tempat tidurku, Mak, ada jangkrik gede banget, Mak. Kata si Mas Toyibnya, ngomong asal ngomong waktu itu. Mana mungkin, kata si jangkrik segede paling segini. Oh enggak, masa orang. Oh kamu, mana mungkin jangkrik seorang, kamu jangan ngarang, teplak. Begitu diteplak mungkin ibunya tuh ngerasa, ih anak ini tuh lagi panas lagi. Yip, kamu sakit Yip, belum sembuh Yip. Belum, aku lagi sakit. Sudah tidur sana katanya. Enggak lama, aku enggak berani. Tak temenin, kata si emaknya. Akhirnya Mas Toyib pun rebahan, balik lagi ke kamarnya. Di situ suara jangkrik itu udah hilang. Ditemenin sama ibunya di sana. Kenapa? Kamu kenapa? Itu Mak, tadi waktu aku pulang dari sana gitu ya, aku ketemu sama orang, digambarin bentuknya seperti ini Mak. Kenal sama aku Mak, Yip, manggil begitu Mak, mau ngajakin lari, Yip. Orang aku kepala lagi pusing, badan gak enak, malah diajakin lari, pikirnya si Mas Toyib. Terus sampai akhirnya tadi Mak, aku ngedenger ada suara jangkrik itu kenceng banget, kata si Pak Toyib. Ini jangkrik gede. Pas tak tengokin, yuk ternyata beneran itu jangkrik gede. Nah ibunya pun akhirnya ngasih nasihat, makanya Yip, jangkrik itu binatang, ya. Kamu ndak boleh seperti itu, jangkrik kok diadu-adu kayak gitu. Mbok ya udah, kata si ibu, kamu itu lagi didatengin loh sama sama rajanya jangkrik, kata si ibu itu bilang begitu. Makanya ndak usah seperti itu lagi. Oh iya Mak, ya cuman begitu, berat hati lah intinya. Siapa sih Mas Toyib sendiri, Pak Toyib itu juga, raja-raja jangkrik apa? Nggak ada rajanya jangkrik ya. Mikirnya dalam hatinya seperti itu. Cuman ibu itu ngasih nasihat sebagai orang tua ya. Makanya udahan, nggak usah begitu, itu lepasin aja itu yang dibilang. Oh jangan Mak, kata si Mas Toyib. Ya wis lah, terserah kamu. Udah kamu tidur, nah, temenin sini, kata si ibu. Akhirnya sudah Mas Toyib pun tidur. Obat pun nggak ada waktu itu ya, karena udah malam, udah menjelang pagi. Mas Toyib pun tertidur, cuman ya tidurnya itu ndak enak, sampai pagi akhirnya bangun. Nah begitu udah kebangun, udah Mas Toyib pagi harinya pun mikir, udah dibeliin sarapan, dibeliin obat penurun panas waktu itu untuk orang dewasa, dan akhirnya setelah dikonsumsi ya Mas Toyib agak mendingan lah. Dia pun pagi itu merenung, apa iya ya bener ya atau enggak ya. Lah sayang, cuman di belakang itu aduh jangkriknya bagus-bagus semua. Tapi akhirnya bapaknya pun ngomong begitu, Yep, gimana kamu? Udah mendingan Pak? Ya sudah mendingan, nanti malam sana berangkat ke sana lagi loh, ngaduin jangkrik, hebat kamu gitu kan. Mas Toyib entah kenapa waktu itu merasa malu. Aduh, tumben bapak ngomong seperti itu ya. Ngerasa malu dia itu ya, ngerasa bersalah. Akhirnya apa? Mas Toyib diem aja, nggak ngebantah bapaknya, nggak apa. Dia pun ke belakang, jangkrik itu dilepasin semuanya sama si Mas Toyib. Bener-bener dibuangin. Nah, begitu udah dibuang, malam harinya, ya Mas Toyib masih sakit, cuman badan udah mulai enakan. Dia pun nggak berminat untuk pergi ke sana. Ada keinginan sebenarnya, cuman kan lah, aku udah nggak punya jangkrik, aku nggak bisa ke sana. Mau nonton juga lah, cuma nonton doang. Aku dapat apa? Udahlah, aku di sini aja. Dia pun akhirnya duduk menghabiskan waktu, duduk di teras di sana sendirian. Malam hari di tahun 70-80-an itu kan gelap banget ya. Masih sore lah, baru mungkin sekitar jam 8. Mas Toyib duduk di situ. Mas Toyib kali ini melihat ada satu sosok. Ini berjalan karena remang-remang waktu itu, jadi tidak terlalu jelas. Ini ada satu sosok yang awalnya berdiri doang di pinggir jalan sana, di depan rumahnya. Itu siapa ya?
diliatin, kok diem aja di situ. Akhirnya disuitin sama si Mas Thoyib. Wit gitu, maksudnya itu siapa, nanya. Nggak ada jawaban, dan sosok itu bergerak mendekat ke rumahnya Mas Thoyib. Makin kesini kan makin kelihatan bentuknya seperti apa. Ternyata, Mas Thoyib sempat agak sedikit takut. Ini jangan-jangan yang kemarin. Cuman dari bentuk bayangannya, bentuk badannya itu beda. Kali ini tuh badannya lebih kecil. Nah, mendekat ke situ, tiba-tiba ya kelihatan. Sosok itu ternyata bukan sosok yang menyeramkan. Itu adalah sosok perempuan. Sosok perempuan desa lah. Gitu ya, bukan perempuan kota. Bajunya ya baju sederhana seperti itu. Datang ke sana, mendekat ke arahnya Mas Thoyib, cuman ngeliatin doang. Mas Thoyib juga bingung, ini siapa ya? Ini siapa sih? Cantik, kata si Mas Thoyib itu begitu. Tapi dia ndak berani nanya dulu atau bagaimana. Mas Thoyib itu cuman begini doang beberapa detik, sampai akhirnya, ya aku mau nanya, ini perempuan berdiri di situ mau nyari siapa gitu kan? Nyari siapa Mbak? Ditanya begitu sama Mas Thoyib. Perempuan itu nggak jawab, dia itu cuman ngelempar senyuman doang. Mbak, nyari siapa? Ditanya lagi kan sama Mas Thoyib. Malah perempuan itu mundur ke sana ke belakang. Terus mundur sampai di pinggir jalan. Begitu di pinggir jalan, Mas Thoyib nyadar ternyata ada dua sosok di sana. Satu yang perempuan tadi ya cuman dalam bentuk bayangan gelap gitu ya. Yang satunya badannya itu agak gede, dan ini mirip banget dengan yang itu, sosok yang dia temuin kemarin. Mas Thoyib langsung, ini setan yang kemarin gitu pikir dia. Ngapain ya mereka di situ? Mas Thoyib pun akhirnya langsung masuk ke dalam rumah. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, kali ini Mas Thoyib itu mencoba membuka obrolan sama bapak sama ibunya. Pak, Bu, aku udah ngebuang semua jangkrik yang di belakang. Ya, baguslah, kata ibunya, kata bapaknya juga seperti itu. Pak, Bu, aku tadi didatengin siapa? Gitu kan, ditanya sama bapak. Ada perempuan cantik itu datang ke sini. Aku lagi duduk di depan terus mendekat begitu aja. Aku nggak kenal itu siapa. Pas tak tanyain, nyari siapa Mbak? Dia tuh diem aja, cuman senyum doang. Terus dia mundur ke sana. Tak tanya yang kedua kali, dia nggak jawab apa-apa, malah mundur. Begitu mundur, Pak, Bu, aku ngelihat bayangan yang kayak kemarin, setan yang mukanya jangkrik itu yang datang ke aku. Mereka siapa ya, Pak? Ya mau ngapain ya, Pak ya? Nah, kata bapaknya, ya sudah, anggap aja mereka tuh jangkrik yang kamu siksa itu, kata si bapak. Dan saat kamu didatengin sama yang satunya, yang mukanya kayak jangkrik, yaitu kayak dia itu kayak semacam marah ke kamu, mau nyakitin kamu, mau gangguin kamu, kata si bapak. Dan malam ini, karena kamu udah buang jangkriknya, yang datang itu bukan yang menyeramkan, melainkan yang cantiknya, gitu kan. Oh begitu ya Pak, ya itu kayak semacam mau ngomong terima kasih ke kamu. Tapi terima kasih enggak lah, orang kamu udah seperti itu, kata bapaknya. Mas Thoyib waktu itu udah hampir melambung, aku mau diiniin terima kasih sama sosok perempuan yang cantik itu. Tapi bapaknya putus lagi gitu, nggak jadi. Masa kamu suka ngadu jangkrik itu mau terima kasih? Ya enggak lah gitu. Tapi setidaknya kamu tuh, artinya apa yang kamu lakukan itu udah bener, Yip. Jadi teruskan, udah nggak usah main jangkrik-jangkrik seperti. Tapi aku pengen, Pak. Kalau kepengin, bapak juga pengen kawin lagi, kata si itunya. Sambil nengok ibunya itu udah keluar tanduk 6 waktu itu. Cuman ya kandak, bukan kandak, cerita ngomong masalah kepengin, seperti itu tadi. Bapak pengen kawin lagi, tapi kan udah bisa, katanya begitu. Ibumu mana boleh, katanya. Ya iyalah, ngapain, Mas Thoyibnya juga begitu. Nah itu sama, kamu kepengin kan, tapi ada batasan-batasan. Kamu pengen ngaduin jangkrik, tapi jangkrik itu juga berhak hidup. Dia itu ada perannya dalam kebun, dalam apa itu ada. Dan kamu manfaatin kayak gitu untuk sesuatu yang gak bermanfaat seperti itu. Ya marah lah gitu ya. Iya ya Pak ya gitu ya. Berarti akhirnya apa? Dari situ
si Mas Thoyib atau Pak Thoyib tadi mulai menyadari apa yang dikatakan oleh bapaknya. Meskipun memakan waktu yang lumayan cukup lama, dipertimbangkan, akhirnya benar memutuskan untuk udahlah, aku lepas dari dunia jangkrik aja, aku main yang lain gitu kan. Akhirnya apa? Mas Thoyib pindah dari jangkrik, pindah ke karambol. Dan ya karambol dia nggak jago, kalahan, itu pun nggak lama. Akhirnya nyari hobi yang lain. Cuman alhamdulillahnya berhasil lepas dari dunia jangkrik tersebut. Yang sebelumnya kehidupannya Mas Thoyib itu nyari uangnya dari itu, dari ngadu-ngadu, menang dapat duit. Dia mulai bergeser, mulai berganti, ya kerja semestinya bekerja sampai beberapa tahun, akhirnya ya sudah, Mas Thoyib atau Pak Thoyib itu pun ketemu dengan jodohnya. Ini ibunya Mas Rafli ya, iya ya benar Mas Rafli atau siapa, lupa di awal itu. Dan ya ceritanya berakhir segitu aja. Mungkin udah terlalu panjang, makanya ini ada cerita-cerita yang pendek-pendek. Ini tak keluarin dulu gitu ya. Tapi ya sehari 3 kali ndak apa-apa wis gitu ya. Terima kasih Mas Rafli di Jepara sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Ya meskipun cerita ini sederhana, tapi ada pesan yang cukup bagus gitu ya di situ, yang pernah dialami oleh Pak Thoyib, bapaknya Pak Rafli tadi, Mas Rafli tadi. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ada yang memulainya dari hari Rabu, ada yang mungkin mulainya dari hari Kamis. Terserah, bebas saja gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.